Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi di channel Guru Abad 21, sumber informasi dan media belajar cocok untuk para rekan guru, siswa dan orang tua siswa. Di video ini kita masuk pada part 3 tentang prediksi soal asensi minimum. Nah, di video kali ini kita akan fokus pada soal literasi ya. Dua bagian sebelumnya kita fokus ke numerasi. Nah, kali ini kita coba membahas soal-soal literasi. Karena ini juga sangat penting untuk siswa ke depan dan juga menjadi bagian utama dalam AKM. Baik, kita langsung bagian pertama dari literasi yaitu menemukan informasi. Jadi siswa diharapkan bisa menemukan informasi tersurat siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana pada teks atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Nah, ini ada 7 soal, kita coba bahas sama-sama sebagai bahan pembelajaran untuk adik-adik. Baik, ini soal pertama, model pilihan ganda. Jadi disajikan ini teks fiksi ya. Nah, kemudian nanti di bawahnya ada pertanyaan. Jadi sebaiknya tripsnya adalah baca dulu pertanyaannya, baru kalian menuju ke teksnya. Seperti itu, apa yang diminta, lalu kalian menuju ke teks. Pilihlah jawaban yang tepat. Berapa lama telur komodo akan menetas? Berapa lama telur komodo menetas? Jadi baru kalian cari. Bayi komodo terbangun setelah tidur panjang. Ia tertidur selama 8 bulan. Nah, di sini sudah ada petunjuk sebenarnya, 8 bulan. Kita cek dulu. Mendengar sesuatu, bayi komodo pun penasaran. Nah, ini proses penetasan ya. Iya, ini proses penetasan bayi komodo. Di sini sebenarnya adik-adik bisa langsung mengetahui ia tertidur selama 8 bulan, berarti ini menunjukkan bahwasanya ia dalam telur itu selama 8 bulan. Nah, bisa dilihat gambar selanjutnya, ini sudah mulai terjadi penetasan ya, telurnya sudah mulai pecah, retak. Nah, ini juga ya. Berarti kita sudah bisa menarik jawaban bahwasanya 8 bulan. Ada tidak 8 bulan? 2 bulan, 4 bulan, 8 bulan. Ada di C. Maka kita pilih C. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Teksnya masih tadi tentang komodo. Pasti pertanyaannya yang berbeda nih. Nah, pilih jawaban yang tepat, masih pilihan ganda. Cerita di atas menceritakan tentang apa? Makanan komodo, bayi komodo, pula komodo. Kita simak teksnya. Bayi komodo terbangun setelah tidur panjang. Ia tertidur selama 8 bulan. Ia mendengar sesuatu, bayi komodo pun penasaran. Ada sesuatu yang bergerak-gerak di sana. Bayi komodo terkejut. Oh tidak, mereka sangat banyak. Aduh, suara mereka juga makin menyeramkan. Mereka mendekati bayi komodo. Tapi kepala bayi komodo malah tersangkut. Tapi tunggu, mereka tidak menyeramkan. Mereka adalah saudara bayi komodo. Sekarang bayi komodo sudah menetas, lalu ia ikut mencari makanan bersama saudaranya. Komodo adalah kadal purba yang langka, ia berasal dari Pulau Komodo, Indonesia. Nah, cerita di atas menceritakan tentang makanan komodo, sepertinya tidak. Bukan itu fokus utamanya. Memang ada disebut makanan, tapi itu di bagian akhir saja, di mana ketika sudah menetas mencari makanan. Yang kedua, bayi komodo. Nah, kemungkinan besar ini jawabannya karena semua yang diceritakan adalah tentang bayi komodo, mulai dari menetas hingga mulai mencari makan sendiri. C. Pulau Komodo. Nah, bukan pulaunya yang dibahas ya. Maka jawabannya adalah B. Bayi komodo. Seperti itu adik-adik ya. Salah satu cara menentukan menentukan cerita dia tentang berarti topik utamanya adalah kata-kata yang sering diulangi. Bayi komodo ini sering disebut bayi komodo ya. Bayi komodo di sini juga ada, bayi komodo di sini juga ada di sini. Ya, itu salah satu trik ya mencari topik utama dari sebuah teks, kata yang sering diulang. Kita lihat jawabannya, ya benar ya, kunci jawabannya menunjukkan B. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 3, ini adalah uraian. Uraian. Ayo mencari capung. Jadi sekali lagi, langsung ke pertanyaannya dulu. Siapa yang mengajak Sukma mencari capung?
Ketik jawabanmu di sini. Nah, di sini model soal uraian atau isian ya. Jadi kita akan menjelaskan di sini jawabannya. Nah, kita cari dulu siapa yang mengajak Sukma mencari capung. Ayo mencari capung judulnya. Ibu guru memberi tugas kepada Sukma dan Trisna. Ada 2 orang yang diberikan tugas sama Bu Guru, Sukma dan Trisna. Mereka diminta untuk mengamati serangga. Mereka berdiskusi tentang hewan apa saja yang termasuk jenis serangga. Trisna mengatakan bahwa salah satu contoh serangga adalah capung. Nah, ayo kita mencari capung, ajak Trisna. Memangnya capung serangga? Jawab Sukma. Iya, Trisna meyakini Sukma. Nah, di sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa yang mengajak Sukma mencari capung adalah kata ini. Ayo kita mencari capung yang diucapkan oleh si Trisna. Maka jawabannya adalah adik-adik Trisna. Kita ketik di sini Trisna. Nah, kita lihat kuncinya. Ya, benar ya, Trisna. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Masih soal tentang ayo mencari capung. Hewan apa yang Sukma dan Trisna tangkap? Nah, hewan apa yang Sukma dan Trisna tangkap? Nah, kita cari jawabannya di sini. Mereka di sini membahas capung ya. Nah, capung serangga. Mereka pergilah menangkap capung. Nah, di sini sudah kita bisa jawabannya, kita bisa temukan. Mereka pergi ke lapangan menangkap capung. Nah, berarti jawabannya adalah adik-adik capung. Seperti itu. Dan juga memang judulnya adalah capung ya, bukan kupu-kupu dan belalang. Maka pasti yang dibahas di dalamnya adalah seputar capung. Karena judul itu dengan isi memang harus sesuai. Tidak mungkin judulnya kupu-kupu tiba-tiba bahas belalang, kan tidak nyambung ya. Jadi tadi judulnya capung, maka kemungkinan besar isinya adalah yang ditangkap adalah capung. Dan kita cari tadi memang ada kalimat mengatakan Sukma dan Trisna mengamati capung, tangkapan mereka. Nah, juga di sini ada ya, sangat jelas. Maka jawabannya adalah capung. Kita lihat kunci jawabannya, ya benar ya, B. Kita lanjut ke nomor 5. Ini disajikan gambar ya, taman bermain anak, ada 3 anak yang bermain bola. Kita lihat pertanyaannya, rumah Doni sangat dekat dengan titik-titik. Nah, ini juga isian. Kita baca teksnya, namaku Doni dan rumahku di Jakarta Pusat. Rumahku sangat dekat dengan Monas. Nah, kita kan sudah bisa menjawabnya nih. Rumah Doni sangat dekat dengan Monas. Seperti itu. Kunci jawabannya kita lihat. Nah, benar, Monas ya. Lanjut, masih tentang taman bermain anak. Kita lihat pertanyaannya. Klik pada jawaban yang tepat. Oke. Mengapa Doni bermain bola di taman? Kenapa Doni bermain bola di taman? Kita baca. Namaku Doni dan rumahku Jakarta Pusat. Rumahku sangat dekat dengan Monas. Sayangnya halaman rumahku tidak seluas halaman Monas. Aku bahkan tidak memiliki halaman rumah. Di sekeliling rumahku hanya ada tembok, di depan rumahku jalan sempit dan ramai. Untunglah di dekat rumahku ada taman bermain yang sangat luas. Di sini aku bisa berkumpul, bermain bersama teman. Maka, jadi kalau kita baca teks ini, kenapa Doni bermain bola di taman? Ya, karena taman itu luas. Ya, taman itu luas. Sementara di sekitar rumah Doni tidak ada tamannya. Nah, kita cari jawaban yang mendekati. Rumah Doni tidak memiliki halaman yang luas. Ini bisa jadi ya. Kita baca B dulu. Di depan rumah bersama dengan teman-teman. Ini tidak mengarah ke sana ya. Doni lebih senang bermain di rumah teman. Tidak. Maka jawabannya adalah A, karena Doni tidak memiliki halaman luas sehingga dia bermain di taman. Jawabannya A. Kita lihat kuncinya. Oke, benar ya. Lanjut. Nah, ini pilihan ganda. Juga fiksi ya, ini kodok sepertinya. Kita baca soalnya. Siapa yang ditangkap oleh katak? Nah, siapa yang ditangkap oleh katak? Kena kau, kata-kata. Tunggu dulu, sahut tawon. Nah, di sini sudah kita bisa prediksi soal jawabannya adalah kena kau. Berarti kena kau itu artinya kalimat yang digunakan untuk menangkap sesuatu ya. Maka yang ditangkap adalah tawon karena si tawon berkata tunggu dulu. Nah, mengapa? Tanya katak. Tengok ke belakang, jawab tawon.
Dengan kena kau, kata ular. Tunggu dulu, sahut katak. Oh, iya, 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 iya. Jadi ceritanya, si katak ini nangkap tawon. Terus tanpa disadari si katak ini sudah ditangkap juga si ular dari belakang. Mengapa? Tanya ular. Tengok ke belakang, jawab katak. Kena kau, kata musang. Tunggu dulu, sahut ular. Oh, jadi si ularnya ditangkap si musang. Jadi proses tangkap menangkap ya. Mengapa? Tanya musang. Tengok ke belakang, jawab ular. Ini kena kau, kata elang. Oh, si musangnya juga justru ditangkap si elang. Wah, katak, lepaskan aku. Akan kuselamatkan kita semua, kata tawon. Katak melepaskan tawon. Tawon kemudian menyengat leher elang. Elang kesakitan dan melepaskan musang. Musang melepaskan ular. Ular melepaskan katak. Biur. Terima kasih tawon, semuanya berseru. Ceritanya seru ya, lucu ya. Jadi proses tangkap menangkap awalnya, tapi si tawon dilepas, akhirnya si tawon menyengat si elang, maka semuanya jadi selamat lepas. Kembali ke pertanyaan, siapa yang ditangkap oleh katak? Nah, jawabannya adalah tawon, seperti itu. Kita lihat jawabannya. Nah, oke, jawabannya A. Nah, seperti itu adik-adik, ini adalah soal literasi yang model soalnya pasti akan muncul di asesmen kompetensi minimum, tapi tentu model pertanyaannya atau teksnya mungkin berbeda, tapi seperti inilah model-model soal dan cara-cara menjawab dari AKM, khususnya soal literasi, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk video ini. Kita akan lanjut di bagian selanjutnya di part 4. Semoga kita bisa belajar lagi di video tersebut. Oke, terima kasih dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.